Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Tommy. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan, sempat sehat, sempat banyak kenikmatan yang sehingga kita bisa berjumpa walaupun di dunia maya. Kali ini saya akan mengunggah sebuah pengalaman bagaimana saya mengkonsumsi daun insulin. Daun insulin itu adalah daun untuk mengurangi atau menormalkan gula darah di dalam tubuh. Rasanya sangat pahit ya, seperti brotowali begitu. Tetapi saya punya cara bagaimana biar kita mengkonsumsinya ini tidak terasa pahit dan malah enak begitu ya. Dan seperti ini yang akan saya berikan. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa diabetes ini merupakan sebuah penyakit yang apabila kita membiarkannya maka kita nanti akan ya kesulitan ya, karena diabetes ini terkenal sebagai penyakit yang tidak mau sendiri. Dia akan selalu mencari teman, artinya nanti kita bisa terkena asam lambung, bisa terkena jantungnya, bisa terkena ginjalnya sehingga cuci darah, bisa kadang stroke dan sebagainya. Maka saya punya pengalaman untuk menormalkan kadar darah, antara lain ya, ini tidak menyembuhkan, kita berupaya menggunakan daun insulin. Daun insulin itu seperti apa? Ini seperti gambar di sini. Daunnya itu pohonnya itu berupa batang begitu ya. Ini saya baru saja menanam ya, diberi oleh teman begitu, oleh tetangga, kemudian saya tanam dan alhamdulillah bisa tumbuh ya. Dia itu memiliki batang ataupun daun yang memiliki seperti jari begitu, tapi hanya 3 jari besar-besar begitu ya. Nah nanti kalau kita akan mengkonsumsi itu cukup kita ambil 1 daun saja begitu ya. Kemudian ya bisa sih kita mengkonsumsinya itu dengan cara diseduh dengan air, bisa dibuat teh juga bisa, tapi itu kan pahitnya bukan main. Ini kita lihat daunnya seperti ini ya, daunnya itu seperti ada jari-jarinya begitu, tapi hanya 3. Dia halus, tidak berbulu, tapi ini kemungkinan nanti bisa tinggi besar ya. Maka banyak-banyaklah nanti kalau sudah tumbuh itu dibagikan kepada tetangga kita, teman-teman kita yang membutuhkan, karena insya Allah perawatannya ini cukup mudah. Orang Jawa bilang itu ceblok tukul. Kalau itu dipotong, di stek saja, kemudian ditanam, kemudian kita siram tiap hari, cukup ya sekali, cukup 2 kali pagi sore itu lebih baik, itu akan bisa tumbuh. Dan ketika sudah bisa tumbuh, kita nanti tinggal mengkonsumsinya yang menurut apa yang pernah saya lihat di video itu bisa menormalkan, artinya menurunkan gula darah itu sampai mungkin 2 kadar kan, yang paling tinggi itu levelnya 10 ya, 10 grade-nya, tetapi atau berapa 100 ya, gula darah 100 itu bisa diturunkan 20 begitu, konon ceritanya begitu. Jadi kalau prinsip kita mengkonsumsi obat itu memang tidak bisa terus turun menjadi baik, atau kita mengkonsumsi herbal itu tidak bisa langsung baik seperti kita mengkonsumsi obat. Jadi harus sabar begitu ya. Ketika kita mengkonsumsinya maka kita harus rutin, tidak boleh kemudian hanya sekali kemudian diukur oh udah turun sudah, atau malah tidak pernah diukur lagi. Nah ini saya ambil sepotong seperti ini aja ya, ini sedikit saja kita potong, kemudian ini yang akan kita makan. Kalau ini langsung kita makan tentu akan pahit sekali ya. Oleh karena itu saya punya caranya bagaimana nanti akan saya tampilkan. Ini jadi serat ini saya cuci dulu ya, saya cuci itu pencucian misalkan dari air bersih itu lewat ledeng boleh ya, lewat air pump begitu boleh, tapi nanti kemudian kita cuci lagi dengan air bersih ya, dengan air bersih
Setelah dicuci, nanti dikeringkan, kemudian nanti di dalam insya Allah akan saya cuci lagi dengan air yang sudah dimasak ya. Nah ini saya punya tanaman-tanaman, ini ada pegagan ya, ada pegagan ini ya, ada ini sirsat ya, ini memang mengandung batu-batan yang tiap pagi itu saya buat rebusan. Untuk kali ini untuk yang ini ada pepaya, ini juga untuk di sayur juga enak, ataupun untuk mengempukkan daging juga bisa. Nah ini kali ini saya akan coba, karena insya Allah saya tiap pagi itu ambil ini satu daun. Nanti kalau sudah besar ya setengah daun saja begitu. Jangan terlalu banyak, nanti kalau kita terlalu banyak makan yang pahit kasihan ginjal kita ya. Udah kita nanti malah jadi rusak gitu ya. Jadi ini saya ambil, kemudian saya bawa ke dalam. Ini tadi yang sudah saya ambil lagi. Nah ini sudah saya sudah saya cuci dengan air bersih, kemudian saya ambil roti. Sebetulnya bisa juga pisang ya, pisang juga bisa. Ini saya ambil roti, kemudian ini saya bahasa Indonesia itu satunya, kalau bahasa Jawanya itu saya mamah begitu ya. Setelah agak halus, kemudian ini saya tempelkan di atas makanan yang sudah halus tadi, kemudian saya telan ya. Nah ini sudah tidak ada, jadi sudah masuk insya Allah. Bisa Anda langsung minum dengan air putih atau makan roti lagi biar masuk ke dalam ya, masuk ke dalam ya. Ada mengatakan jangan kemudian diberi minuman teh, karena teh itu menetralkan, nanti aktivitasnya itu akan berkurang, bisa begitu. Tapi memang sebaiknya air putih ya ketika kita meminumnya, sehingga kita akan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan bisa lebih enak lagi badan kita. Ini sekali lagi, ini cara saya, mungkin Anda juga memiliki cara yang lain, itu dipersilahkan. Jadi ini saya ulangi bahwa ini adalah tanaman namanya tanaman insulin ya, tanaman insulin. Seperti insulin itu kan juga kalau sudah orang punya diabetes tinggi disuntik dengan insulin untuk menurunkan kadar darah. Ya ini juga begitu, ini masih kecil. Saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu ya. Saya tanam begitu steknya, kemudian ini sudah tumbuh, maka sedikit-sedikit saya konsumsi. Saya tidak bisa mengkonsumsi banyak-banyak, di samping menjaga ginjal juga juga biar tidak cepat habis, karena ini masih kecil. Jadi saya bahasa Jawanya itu saya eman-eman begitu ya, saya eman-eman. Jadi saya ambil hanya beberapa bagian dari daun. Insya Allah nanti kalau sudah cukup banyak berkembang ya bisa satu daun. Itu daunnya lebar, bisa selebar tangan begitu ya. Nah ini kalau segini ya jangan semuanya, nanti koloten gitu sebenarnya. Tapi ambil setengahnya saja, terus dia bisa. Nah, ini kita lihat hampir seperti tanaman terong ya, atau tanaman tomat. Tapi ini yang membedakan ini adalah daunnya itu memiliki jari-jari hanya 3 begitu, dan ini tidak berbulu, jadi agak licin begitu ya. Nah, kelihatannya kan seperti daun seperti ya daun terong atau daun tomat itu ya. Nah ini kalau di close up seperti ini, jadi kita lihat bisa kita pilih ya, jangan sampai keliru dengan daun-daun yang lain. Jadi tujuan saya mengunggah ini adalah dalam rangka saya lupa, yaitu menggunakan waktu saya mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu saya ingin meninggalkan jejak digital yang nanti bisa dimanfaatkan ketika saya mungkin sudah tidak ada, itu bisa diputar kembali sehingga rekaman itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian saya menginginkan dengan kita mengkonsumsi hal-hal yang baik ini, Allah memberikan penyakit tentu memberikan obatnya. Biar kalian beriman, lebih meningkat keimanannya. Jadi dicoba oleh Allah dengan penyakit, kita cari yang murah-murah dulu di alam tersedia.
kita gunakan. Ya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan, yakin yang menyembuhkan itu bukan daun insulinnya tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan saya, jangan lupakan sholat ya, jangan lupakan sholat sekondisi apapun, sepanjang napas, sepanjang nyawa masih di dalam tubuh, maka sholat harus dilakukan. Kalau sehat itu silahkan, yang laki-laki berjamaah di masjid, perempuan silahkan sholat di rumah boleh, dan kalau di masjid tidak boleh dilarang. Kemudian disclaimernya apa, bahwa mungkin di dalam unggahan ini ada ide yang sama, nama yang sama, ucapan yang sama, itu kebetulan. Kalau toh mengganggu Anda, ya mohon maaf, dan mudah-mudahan Anda mau memaafkan. Yang kedua, saya bukan ahli dalam bidang pengobatan, obat-obatan tradisional ya, saya itu orang biasa, dan tapi ini adalah pengalaman yang pernah saya lakukan. Kemudian mungkin judul dan caption di thumbnail mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini ya, mungkin tidak sama persis begitu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian unggahan ini sebetulnya saya tujukan anak cucu saya, keluarga saya, tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya kok merasa cocok, merasa nyaman, merasa ada manfaat, silahkan dipakai. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada yang salah, ada yang kurang, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Selanjutnya terakhir, bahwa ini adalah hal yang bersifat subjektif. Ya, saya tidak melakukan penelitian, tapi saya melakukan ini adalah untuk pengalaman dan apa yang saya rasakan. Kalau ada yang kurang, silahkan disempurnakan. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan kesehatan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal. Mari kita akhiri ya dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.